Alhamdulillahilladzi ja'ala al-wasatiyyata fil Islami amran ma'luma wa manhajan marsuma wa ja'ala fit tawazuni salaha hayatil insani wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kenapa online tak pernah padam? Di luar dan di rumah dan di mana saja, media sosial mewabah mempengaruhi semua usia. Dalam era digital yang kaya akan informasi, narasi keagamaan menjadi unsur penting yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat global. Namun ironisnya hadirin, kebebasan tersebut kadang-kadang disalahgunakan oleh sejumlah kelompok untuk memperkeruh suasana, menciptakan konflik dan menguatkan politik identitas. Fenomena ini yang mencakup budaya afiliasi terhadap suatu lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, penguatan individualisme, dan transformasi dari pluralisme ke tribalisme menjadi tantangan yang penting. Hadirin, dalam konteks ini, pengaruh utama moderasi beragama di dunia digital bukan hanya mendesak, melainkan pula menjadi momentum penting untuk membentuk dunia digital yang lebih harmonis dan inklusif. Maka dari itu, kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul "Menghidupkan Moderasi Agama di Dunia Digital" dengan ringkasan teologis firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء
kamu bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad bisa menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin hafizakumullah, ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam disebut dengan ummatan wasatan, umat penengah yang serasi dan seimbang karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, yaitu sikap keberagamaan Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu berlangit. Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh, moderasi dalam aspek akidah, ajaran Islam menjadi penengah wasit di antara keyakinan sekelompok kaum yang tunduk kepada khurafat dan mitos, serta keyakinan sekelompok kaum musyrikin yang mengingkari segala bentuk sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi penyeimbang karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dengan relevan dan fitrah kemanusiaan. Hadirin, moderasi yang luhur dalam Islam adalah perintah kepada umatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan kepada siapa saja, Kapan saja, dan di mana saja, termasuk membela keadilan untuk umat yang berbeda agama demi tegaknya kebenaran. Hadirin, secara umum perintah tersebut termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada
Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni syurga, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk merumuskan narasi yang seimbang di dunia maya, menghindari ekstremisme dan fanatisme yang dapat merusak citra agama kita. Hadirin, dalam menumbuh kembangkan moderasi di dunia digital, sebagai umat Islam kita perlu menguatkan literasi digital dan tetap kritis. Kemampuan untuk memilah informasi yang valid, mengenali berita palsu dan menjaga kerahasiaan serta keamanan pribadi adalah keterampilan yang sangat penting. Dalam meningkatkan literasi digital, kita dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama kita dan dapat menghadapi ekstremisme yang mungkin muncul di dunia maya. Selain itu, hadirin, komunitas muslim perlu memanfaatkan dunia sosial dan platform media sosial untuk mempromosikan dunia digital dan dialog antar umat beragama, toleransi dan saling pengertian. Dan melalui konten yang inspiratif, edukatif dan positif, kita dapat membentuk citra yang positif tentang agama Islam dan menghubungkan dengan masyarakat lintas agama. Hadirin, pengaruh utama moderasi di dunia digital menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan dan toleransi. Adapun langkah-langkah konkret yang perlu kita hadapi untuk menanggapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, edukasi dan kesadaran digital. Kampanye edukasi online yang fokus terhadap nilai-nilai moderasi agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan dialog antar umat beragama. Pendidikan digital juga dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam membangun lingkungan online yang positif. Kedua, kebijakan dan tindakan tanggap. Platform media sosial perlu mengimplementasikan kebijakan yang tegas terhadap konten yang merangsang konflik dan memicu polarisasi. Selain itu, hadirin, respon yang cepat dan tindakan juga dapat menjadi manfaat kita untuk menyebarkan narasi intoleran. Dan yang ketiga, dialog antar umat beragama. Inisiatif untuk mendorong dialog antar umat beragama menjadi jembatan untuk memahami perspektif yang berbeda. Forum online yang aman dan inklusif perlu dibentuk untuk Memfasilitasi pertukaran dan pemikiran yang konstruktif. hadirin yang terakhir, peran pemimpin dan tokoh masyarakat. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat perlu memainkan peran aktif dalam mempromosikan moderasi beragama di dunia digital. Dan melalui Konten yang inspiratif, edukatif, dan positif. hadirin, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa membangun moderasi beragama di dunia digital, kita dapat menghadapinya dengan optimisme melalui pendidikan, dialog, dan antar umat beragama. Dan kita harus menjadikan moderasi beragama di dunia digital menjadi ke arah yang lebih baik, bukan untuk merusaknya. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, kami akan membawa
Mari berdakwah bersama kami di sini agar dapat syafaat di dunia akhirat. Ayo belajar bersama melalui dakwah di era digital agar ilmu yang didapat mendapat manfaat di dunia akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan.